Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit hal yang mungkin sebagian besar kita semua sudah paham dan mempraktekannya. Berkenaan dengan akan dilaksanakannya ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang kemungkinan juga akan dilaksanakan online. Kita akan memanfaatkan Google Classroom untuk kedua ujian tersebut. Dari Google Classroom kita bisa membuat classwork atau assignment ataupun ujian yang memungkinkan nanti mahasiswa juga mengerjakannya secara online. Baik, langsung saja kita buka halaman Google Classroom kita. Dari halaman Google Classroom kita silakan pilih salah satu mata kuliah yang nanti akan kita buat ujian online-nya atau tugas online-nya. Setelah dibuka, di menu bagian atas Google Classroom terdapat menu tugas kelas atau classwork. Kita pilih menu tersebut. Nah, dari menu tersebut kita pilih tombol create atau buat. Di tombol tersebut ada beberapa jenis tugas ataupun assignment yang tersedia di Google Classroom. Yang pertama adalah jenis tugas atau assignment di mana mahasiswa mengumpulkan tugasnya atau ujiannya nanti dengan mengupload file hasil pekerjaan mereka. Ini adalah jenis assignment atau tugas yang pertama. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah quiz assignment atau tugas quiz, yaitu jenis tugas atau ujian yang nanti mahasiswa akan mengerjakannya langsung di form yang sudah kita buat. Jadi nanti di jenis quiz ini atau ujian seperti ini adalah jenis ujian yang dosen harus membuat pertanyaan-pertanyaannya di dalam Google Form. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah pertanyaan atau question. Jenis ini jarang digunakan karena di satu tugas ataupun ujian yang kita buat hanya memungkinkan ada satu soal saja. Jadi kemungkinan hanya akan ada dua jenis yang kita gunakan, yaitu quiz assignment atau assignment atau tugas. Kita coba yang pertama dulu, yaitu tugas atau assignment. Di menu ini atau di halaman ini yang pertama harus kita isi adalah judul tugas atau ujiannya. Misalnya ujian tengah semester. Petunjuk opsional ini deskripsi yang kita bisa tambahkan untuk menjadi acuan mahasiswa menjawab soal-soal nanti yang kita berikan. Misalnya petunjuknya adalah kerjakan soal terlampir. Di petunjuk opsional ini bisa hanya berupa deskripsi yang memberikan petunjuk bagi mahasiswa untuk mengerjakan soal nantinya, dan soalnya kita tambahkan di sini di attachment atau di lampirannya. Tapi jika kita tidak menginginkan attachment, bisa juga soal kita tulis di sini. Jadi kita tidak perlu menambahkan attachment. Jadi nanti mahasiswa yang menambahkan attachment dari jawaban yang mereka buat. Tetapi jika soalnya cukup banyak dan tidak memungkinkan kita membuat di sini, maka silakan tambahkan soalnya di sini. Misalnya soal yang kita buat ada tabel, ada gambar, jadi tidak mungkin kita buat di sini. Jadi silakan klik attachment atau tambahkan ini. Kalau kita mempunyai file soalnya sudah kita upload di Google Drive, kita tinggal ambil dari Google Drive. Jika belum, klik file untuk mengupload. Kemudian kita pilih filenya. Misalnya sudah ada soal tes. Setelah itu kita upload. Proses upload. Nah, ini file sudah kita upload. Yang
harus kita lakukan konfigurasi yang lain adalah yang pertama, tenggat atau due date, kapan batas akhir mahasiswa mengumpulkan. Defaultnya adalah tidak ada batas waktu, jadi kalau ini tidak kita setting, mahasiswa bisa mengumpulkan kapan saja. Untuk membuat batas waktunya, klik panah kecil di samping menu due date ini, kemudian klik lagi panah kecilnya. Nah, di sini muncul kapan kita akan memberikan batas akhir. Misalnya batas akhirnya kita buat tanggal 13, jamnya adalah jam 12. Nah, kita sudah buat tenggat waktunya atau due date-nya adalah hari Senin tanggal 13 jam 12. Kemudian yang perlu kita setting juga adalah kapan ujian ini atau assignment ini mulai ditugaskan kepada mahasiswa. Kalau kita langsung klik tugaskan ini, artinya kita akan langsung menugaskan saat ini juga. Tapi jika kita menginginkan tugas ini baru bisa diakses mahasiswa, misalnya tanggal 13 April juga jam 10, nah kita harus klik panah kecil di samping sini, kemudian kita pilih jadwalkan. Kemudian kita pilih misalnya tanggal 13 tadi, jam 10. Nah, setelah itu tinggal kita klik jadwalkan, maka otomatis dijadwalkan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita setting juga adalah siswa mana saja dari kelas kita yang diperkenankan mengikuti ujian atau tugas ini. Biasanya ini berkaitan dengan persyaratan administratif atau disiplin mahasiswa. Kalau untuk ujian tengah semester ataupun akhir semester, biasanya batas minimum tatap muka yang mereka hadiri ini menyebabkan mahasiswa bisa mengikuti ujian atau tidak. Untuk kita bisa mengkonfigurasi atau men-setting siapa saja yang bisa ikut, kita klik panah kecil di samping all student ini atau semua mahasiswa. Tampil semua mahasiswa yang mengikuti kuliah kita. Secara default semua mahasiswa bisa ikut, jadi ditandai dengan mahasiswa yang dicentang atau dicek di samping namanya. Jika kita menginginkan ada beberapa mahasiswa yang tidak diperkenankan ikut, kita tinggal uncheck atau hilangkan centangnya saja. Nah, mahasiswa yang tidak dicentang seperti ini, dia tidak akan menerima soal yang kita berikan. Jadi hanya mahasiswa yang di checklist yang menerima soal yang sudah kita buat. Setelah itu baru kita jadwalkan. Jadi kita jadwalkan tanggal 13 jam 10. Ya. Kita sudah buat soalnya, ujian tengah semester. Kalau kita lihat lagi, kita edit. Nah, ini sudah dijadwalkan untuk tanggal 13 April jam 10. Dan berakhir tanggal 13 April juga jam 12, dan hanya 29 mahasiswa yang diperkenankan. Kalau kita klik, ada 2 mahasiswa yang tidak diperkenankan. Itu untuk tipe soal yang pertama. Kemudian untuk tipe soal yang kedua, yaitu quiz assignment yang harus kita buat dengan Google Form. Kita coba quiz assignment atau tugas quiz, kita klik. Sama seperti tadi, kita harus mengisi judul. Judulnya ujian tengah semester. Yang petunjuknya ini sama, silahkan kerjakan soal berikut. Nah, perbedaannya dengan tipe soal yang tadi adalah kita akan membuat soal di Google Form. Untuk membuat soal di Google Form, setelah tadi kita atur tenggat waktunya, kemudian siapa aja siswa yang ikut, dan kapan ujian atau assignment ini akan kita mulai, adalah kita buat soalnya di Google Form. Untuk membuat soalnya tinggal kita klik form blank quiz dari Google Form yang sudah tersedia di halaman assignment atau tugas ini. Tinggal kita klik, dia akan membuka halaman baru dan menuju ke Google Form. Yang pertama kita edit dari Google Form ini adalah nama filenya. Ini biasanya kita rubah untuk memudahkan kita akses nanti di Google Drive kita. Misalnya UTS 2019.
Kemudian nama kuisnya juga di halaman dari badan form kita, misalnya ujian tengah semester 2019. Nah, karena nanti kita akan menerima jawaban dari mahasiswa di Google Form juga, untuk memudahkan kita mengetahui siapa saja mahasiswa yang menjawab, pertanyaan pertama yang harus kita buat di Google Form ini adalah nama. Jadi pastikan kita memasukkan unsur nama dan nomor induk mahasiswa di pertanyaan kita. Jadi silakan pilih buat pertanyaan nama, kemudian pilihan soalnya adalah jawaban singkat seperti ini, dan pastikan juga bahwa form atau bagian ini harus diisi oleh mahasiswa. Jadi kita aktifkan menu requirement atau wajib diisi ini. Ini harus kita isi. Yang bagian ini harus diisi. Kemudian setelah nama, kita masukkan name. Untuk membuat form baru, kita bisa pilih dari sini, tambahkan pertanyaan. Atau jika jenis pertanyaannya sama, kita bisa langsung klik duplikat. Nah, ini mempermudah kita. Selanjutnya kita isi nomor induk mahasiswa. Karena duplikat, berarti ini sudah tidak perlu dirubah. Dan ini juga sudah sama jawaban singkat. Untuk selanjutnya baru kita masuk ke soalnya. Misalnya pertanyaan pertama adalah sebutkan karena ini bentuknya adalah esai, maka dia harus diisi pilihan soalnya adalah paragraf, karena jawabannya nanti panjang. Kalau Bapak Ibu memilih pilihan ganda ataupun checklist ataupun nanti drop down, itu bisa kita buat kunci jawabannya. Jadi nanti otomatis diperiksa oleh Google. Tapi jika bentuknya esai, ini tidak memungkinkan kita buat kunci jawaban, karena nanti jawaban mahasiswa harus persis sama dengan apa yang kita buat kunci jawabannya. Jadi tidak memungkinkan jika itu esai. Jadi kita sudah membuat soal seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apabila kita menggunakan atau membuat form ini di akun yang berafiliasi dengan perusahaan. Dalam hal ini saya menggunakan @arvindo.ac.id atau misalnya kita menggunakan @stein.ac.id. Jika kita menggunakan akun ini, maka kita perlu atur settingnya supaya mahasiswa bisa menjawab. Yaitu kita klik menu setting atau setelan di sini. Kita klik. Di sini ada menu yang tercentang, yaitu batasi untuk pengguna di Arvindo dan organisasi terpercayanya. Ini perlu kita hilangkan supaya mahasiswa juga bisa mengakses, karena kalau ini tidak kita hilangkan, mahasiswa tidak akan bisa mengakses. Kemudian yang perlu kita setting juga adalah bahwa mahasiswa hanya punya kesempatan 1 kali menjawab, karena ini bentuknya adalah ujian. Maka ini harus kita checklist. Jadi yang tadi batasi untuk pengguna Arvindo kita uncheck, kemudian batasi untuk satu tanggapannya kita checklist. Setelah itu baru kita simpan. Ini bisa kita close. Kita sudah membuat pertanyaan di Google Form. Kita kembali ke sini lagi. Kita tutup. Kalau kita buka lagi, ya misalnya tadi sudah kita buat soalnya. Kita lihat soalnya. Ya, ini sudah ujian tengah semester yang tadi sudah kita buat. Kalau misalnya kita mau melihat siapa saja mahasiswa sudah menjawab, kemudian kita ingin mengambil jawaban dari mahasiswa, ini kita tinggal klik saja di ujian sini. Nah, ini soalnya. Kalau kita mau lihat jawabannya, tinggal kita klik edit formulir ini di sini. Ya, seperti ini. Nah, nanti tinggal kita pilih menu respons. Nah, di sini belum ada yang menjawab. Nah, nanti akan tampil jawaban mahasiswa, akan tampil siapa saja mahasiswa yang sudah menjawab, kemudian grafiknya. Nah, untuk melihat jawaban mahasiswa,
kita tinggal klik yang tombol untuk mengimpor jawaban ke dalam spreadsheet, dan ini nanti bisa kita buka di Microsoft Excel. Kita klik di sini, kemudian dia akan meminta kita untuk membuat spreadsheet. Nah, ini adalah nama filenya. Nah, kita tinggal klik buat. Otomatis dia sudah membuat spreadsheet. Nah, tinggal kita klik buka di sini. Nah, ini adalah jawaban dari mahasiswa yang nanti akan tampil di sini, dan kita tinggal koreksi. Sudah ada nama, nomor induk, dan ini soalnya, dan ini adalah jawabannya. Itu jika kita menggunakan Google Form. Untuk bentuk tugas yang lain yang pasti nanti kita akan bisa lihat seperti ini. Ini sudah tampil jawaban-jawaban dari mahasiswa. Di contoh ini saya hanya memberikan tugas kepada 5 mahasiswa. Jadi di samping kita bisa memberikan batasan kepada mahasiswa yang mungkin belum memenuhi tugas administratifnya, kita juga bisa melakukan memberikan soal yang antar mahasiswa berbeda. Di contoh ini saya memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis soal kepada sejumlah kepada mahasiswa yang masing-masing soal hanya 5 mahasiswa, dan soalnya ini berbeda-beda. Jadi di tugas kelas ini, kalau kita lihat lagi, ini bisa kita pilih untuk membuat beberapa soal yang berbeda antar mahasiswa. Dan untuk melihat tanggapannya, tinggal kita klik, kemudian kita lihat tugasnya, dan ini adalah tanggapan dari mahasiswa. Ini adalah jenis soal yang mahasiswa harus melampirkan jawabannya. Kita tinggal klik di sini, dan akan menampilkan jawaban dari mahasiswa yang melampirkan jawaban tersebut. Kebetulan jawabannya dalam bentuk Excel. Jika nanti dalam bentuk Word juga bisa ditampilkan seperti ini. Demikian tutorial untuk Google Classroom, bagaimana kita mengelola tugas atau ujian mahasiswa secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.